Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh rekan-rekan saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, insya Allah saya akan berbagi sebuah amalan ataupun doa. Jadi doa ini udah pernah saya upload di video saya sebelumnya, tetapi kebanyakan rekan-rekan dimanapun Anda berada masih kurang paham ataupun masih kurang mengerti. Jadi di kesempatan malam hari ini akan saya ijazahkan lagi doa untuk memagari tempat usaha ataupun rumah, ya. Begitu juga bisa untuk pengobatan. Jadi banyak rekan-rekan saya di luaran sana yang bertanya tentang mengenai usahanya yang sedang anjlok ataupun sedang menurun, tetapi kebanyakan rekan-rekan saya itu bertanya karena ada efek katanya. Jadi tempat usahanya itu secara drastis, secara tiba-tiba itu sepi, tidak ada pembeli sama sekali. Nah, di situ ada dua faktor kemungkinan, ya, antara gangguan gaib ataupun dari ekonomi, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang ekonomi, kayaknya nggak mungkin secara drastis menurun, pelanggan kita menghilang. Tetapi kalau gangguan gaib ataupun jin kiriman yang bertujuan untuk menutup jalan pintu rezeki melalui usahanya biar supaya bangkrut ataupun apa, itu medianya banyak sekali pemirsa. Ada yang memakai media tanah kuburan, ada yang memakai air dan sebagainya, masih banyak lagi cara-caranya. Nah, di kesempatan hari ini akan saya jelaskan lagi doa-doanya untuk menyingkirkan ataupun untuk membasmi, ya, jin-jin kiriman ataupun aura-aura negatif yang ada di tempat usaha kalian. Cara ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian jalankan setelah sholat hajat 2 rakaat, ya. Sebelum kalian mengamalkan doa-doa ini, usahakan terlebih dahulu kalian mandi besar, ya, mandi junub, baru kita mendirikan sholat hajat 2 rakaat. Sehabis kita mendirikan sholat hajat 2 rakaat, kalian sediakan air 1 ember, ya, 1 ember besar, lalu kalian bacakan Al-Fatihah sebanyak 1 kali, lalu Anas 11 kali, Al-Falaq 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, ayat kursi 7 kali, lalu disambung dengan membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 7 kali, disambung lagi membaca sholawat Nabi 15 kali. Nah, sesudah itu kita meminta hajat dan meminta karomahnya atau wasilahnya dari ayatan-ayatan ini, bertujuan untuk menetralisir ataupun bertujuan untuk menyingkirkan jin-jin kiriman yang mengganggu tempat usaha kalian. Habis itu, sehabis diniatkan, lalu tiupkan ke air yang ada di dalam ember tersebut, ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai,
Air tersebut yang sudah kita bacakan doa-doa, kita siramkan di halaman toko ataupun di halaman rumah, ya. Disiramkan keliling sampai muter, ya, muterin toko ataupun muterin rumah. Lalu atap, jangan lupa ya, atapnya kita siram. Lalu bagian dalamnya, tembok-temboknya kita semprot pakai spray yang buat nyemprotin burung itu. Terus sisanya buat ngepel kalau bisa. Itu insya Allah jika kita khusyuk ataupun yakin, insya Allah gangguan-gangguan jin ataupun setan-setan yang mengganggu tempat usaha kita, yang bikin sepi ataupun bikin pelanggan hilang, itu insya Allah akan kembali lagi normal lagi. Nah, di samping itu juga kita diharuskan bersedekah, ya, bersedekah setiap hari Jumat, ya. Kita kasih ke fakir miskin ataupun ke pengemis-pengemis yang ada di jalanan. Itu bertujuan untuk memperlancar rezeki kita, ya. Jadi kita jangan sayang membuang uang 1.000 atau mengasihkan uang 1.000 perak ke pengemis ataupun ke apa gitu di hari Jumat, ya. Insya Allah rezeki kalian akan lancar dunia dan akhirat, insya Allah, amin. Nah, jadi itu adalah doanya, doa untuk menetralkan, ya. Jadi doa ini akan berfungsi atau tidaknya tergantung kepercayaan dari kalian. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita sering setiap malam Jumat kita sering yasinan di tempat usaha kalian itu, ya, di toko ataupun di rumah. Kita sering sempatkan waktu sejenak, ya, habis sholat maghrib kita yasinan, hadroh dulu baru kita yasin, gitu. Insya Allah yang namanya jin, jin khorin, setan apapun itu, makhluk apapun, demit, insya Allah tidak akan sanggup ataupun tidak akan mampu menembus tempat usaha kalian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu, doa adalah sebatas lantaran atau sebuah jembatan, ya. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita sebagai manusia cukup berikhtiar dan pasrah, berserah diri kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik, ya. Semoga di pembahasan ini bisa dicerna ataupun bisa dipahami, karena di video ini saya bahas kembali banyak sekali komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang melalui WA saya bertanya, "Bang, kenapa tempat usaha saya kok sepi?" Gitu. Katanya ada yang bilang lagi, "Bang, tolongin saya dong, tempat usaha saya ada yang ngejahilin." Nah, kita kan sebagai manusia kan tidak boleh bersifat atau mempunyai pikiran suudzon sama orang, gitu loh. Sebelum kita tahu, gitu loh, sebaiknya kita selidiki terlebih dahulu. Kalau memang jika itu benar, baru kita bertindak, gitu. Tapi kalau masih 50-50, kita tidak perbolehkan mempunyai sifat suudzon sama orang kalau belum tahu buktinya, gitu. Jadi di amalan doa ini insya Allah bisa untuk menetralisir, ya. Disiramkan sekeliling rumah, di atap, di halaman rumah buat ngepel, ya. Di samping itu juga kita sering setiap malam Jumat kita yasinan, gitu. Tapi jangan lupa juga kita bersedekah juga di hari Jumat, ya. Kasih ke pengamen ataupun apa orang minta-minta. Insya Allah di situ pintu rezeki kita akan dibukakan lagi. Kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih halal dan barokah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan pada hari ini. Semoga di pembahasan ini bisa
membantu problem kalian ataupun bisa dipahami. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngupang Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.